Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Yuliani dengan NIM 21112900074 dari kelas 2C Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang asimilasi, desimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zerosisasi, metastesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anafeksis. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah fonologi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang asimilasi, pengertian asimilasi beserta contohnya. Asimilasi adalah perpaduan kelompok atau individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Asimilasi akan terjadi ketika kelompok atau individu berinteraksi atas dasar keterbukaan dan toleransi. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi dengan manusia lain. Contoh asimilasi: 1. Masuknya musik dangdut karena adanya pengaruh musik Melayu dan India. 2. Perubahan gaya berpakaian saat ini yang mengikuti tren K-pop atau negara barat. 3. Penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul untuk berkomunikasi. 4. Penggunaan baju koko. Selanjutnya desimilasi. Desimilasi adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contoh desimilasi adalah kata cita dalam bahasa Sangkerta menjadi cipta. Dalam bahasa Indonesia, kata janma dalam bahasa Sanskerta menjadi jelma di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian vokal dan macam-macam teknik vokal. Vokal atau huruf hidup adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Vokal kontras dengan konsonan yang diciri khaskan dengan penutupan satu atau lebih titik artikulasi di sepanjang rongga suara. Macam-macam teknik vokal. 1. Teknik intonasi. Teknik intonasi pada dasar dapat dipahami sebagai sebuah teknik vokal yang berkaitan dengan kemampuan dalam menentukan ketetapan tinggi serta rendahnya suara bunyi di setiap nada. Hal tersebut berarti ada penekanan yang berbeda-beda dalam setiap jumlah suku kata pada sebuah lagu yang sedang dinyanyikan. 2. Teknik artikulasi. Teknik artikulasi pada dasar dapat diartikan sebagai jenis teknik vokal dalam melakukan perubahan saluran di rongga udara. Hal itu dimaksudkan agar seorang penyanyi bisa menghasilkan bunyi atau suara yang lebih jelas. 3. Teknik resonansi. Resonansi dalam aktivitas bernyanyi pada dasarnya adalah suatu gejala bunyi yang mengembalikan bunyi ke suatu ruangan lain. Hal ini bisa terjadi menimbulkan semacam gema yang dikarenakan adanya pantulan suara yang berasal dari ruangan dengan dinding keras. 4. Teknik pernafasan. Dalam bernyanyi, pernapasan menjadi salah satu teknik vokal yang berperan penting, sehingga perlu untuk dilatih secara rutin dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan karena seorang penyanyi akan lebih memerlukan banyak udara yang keluar dan masuk melalui paru-paru. 5. Teknik pembawaan. Teknik terakhir yang perlu dikuasai oleh seorang penyanyi adalah pembawaan. Pembawaan dalam bernyanyi merupakan bagian dari salah satu teknik yang harus dimiliki oleh penyanyi pada saat menyanyikan sebuah lagu. Selanjutnya netralisasi. Netralisasi merupakan suatu proses fonologis yang menghilangkan perbedaan fonologis dalam lingkungan tertentu, sehingga segmen-segmen yang berbeda atau kontras dalam suatu lingkungan yang akan menjadi representasi yang sama dalam lingkungan netralisasi. Selanjutnya zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan.
Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Metatesis. Metatesis atau metatesis merupakan transposisi dari suara ataupun suku kata di dalam ataupun di sebuah suku kata dalam sebuah kalimat. Biasanya, konsep ini digunakan untuk segmen atau suku kata yang berdekatan, misalnya, selain jalur ada kata lajur, selain kolar ada kata koral, selain berantas ada kata banteras. Selanjutnya, saya akan membahas tentang diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong secara berurutan. Contohnya, kata anggota diucapkan anggota, sentosa diucapkan sentosa. Perubahan ini terjadi pada vokal tunggal o ke vokal rangkap au. Selanjutnya, monoftongisasi. Monoftongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal atau monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang anaptiksis. Anaptiksis atau suara bakti adalah penyisipan sebuah vokal di antara dua konsonan. Misalkan, dalam bahasa Latin terjadi penyisipan vokal U di kata periculum yang sebenarnya ditulis dan dilafalkan sebagai periculum. Itulah tadi materi-materi yang telah saya bahas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.